Swastiastu, selamat malam. Oke, selamat malam semeton, sareng sami. Bertemu lagi dengan kita di Suara Saking Bali. Pada kali ini merupakan episode yang keempat dari Usaha Membunuh Malam Minggu. Ini adalah acara seru-seruan yang berkaitan dengan sastra Bali modern dan sisi-sisi lainnya. Jadi tidak hanya ngobrolin tentang sastra Bali modern, tapi kita juga ngobrolin hal-hal yang lain. Dan seperti biasa, saat kita diskusi akan menggunakan bahasa Indonesia karena seperti moto kami yaitu memperkenalkan sastra Bali modern lebih luas dan bisa bergabung lah dengan teman-teman yang lintas generasi, lintas yang lainnya lah. Oke, pada acara kali ini kita akan kedatangan narasumber yaitu Komang Wiranti Primadani. Oke, ini saya panggil siapa nih? Saya panggil Wiranti aja lah. Wiranti ini merupakan siswa yang sudah tamat ya. Jadi abu-abu antara siswa dengan mahasiswa. Dia diterima di Universitas Kedokteran UNUD. Kelahiran Denpasar 2 Agustus 2003. Asalnya dari Kediri Tabanan. Oke, memiliki hobi yaitu modern dance dan menonton film. Nih kayaknya seru, bagaimana kita membicarakan sastra Bali modern dari perspektif anak muda yang diterima di fakultas di kedokteran. Oke, dan juga menyukai modern dance dan juga suka menonton film. Yang kita tahu bahwa film tidak jauh-jauh dari cerita seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, kita undang saja pembicara kita hari ini. Mudah-mudahan tidak gagal lagi seperti sebelumnya. Oke, masuk kayaknya. Oke, saudara Komang. Halo, Swastiastu, Bli. Gimana kabarnya, Bli? Kabarnya baik. Saya panggil siapa ini? Panggil Komang, Wiranti atau siapa? Oh, Wiranti aja boleh. Wiranti, oke. Ya, saya dapat gini Komang dari Bli Putra Aryawan, gurunya ya? Pak Putra Riawan tuh guru bahasa Indonesia yang saya di SMA dulu. Oke. Saat ini kan masih nunggu nih, masih udah diterima kan di ini kedokteran ya? Udah. Oh, sudah terima Kak. Bli. Ya, kesibukan apa sekarang? Akhir-akhir ini nggak banyak sih, Bli. Paling cuman tampil-tampil di event, terus ada juga mau lomba nih di desa, ada bulan Bung Karno kan, bulan Juni ada lomba pidato. Jadi nggak banyak sih, cuman untuk mempersiapkan nanti PKKMB aja juga bulan Agustus gitu. Iya, iya. Oke, sebelum kita masuk ke pembicaraan lebih lanjut, mungkin bisa diperkenalkan dulu prestasinya. Apa kan katanya kata Bli Putra ini banyak sekali punya prestasi dan sangat aktif di sekolah gitu. Bisa diceritakan biar Pak orang-orang Putra tahu. ya Pak Putra ini kayaknya cerita banyak ya, Bli. Lumayan lah. Oke, bukan bermaksud untuk pamer atau bagaimana, tapi ya memang saya lumayan aktif juga di sekolah. Prestasi ada di dance, ada debat, ada nasional, provinsi, kabupaten ada, kemudian pidato juga ada, puisi, dan ya masih banyak lagi lah. Jadi segala bidang, jadi nggak satu bidang aja. Dan sport saya juga ikut. Oke, puisi ya. Kita hari ini membahas sastra Bali modern yang mungkin ada hubungannya dengan puisi lah. Tapi sebelumnya kita bicara di sini santai aja, nggak usah tegang-tegang, nggak usah formal jawabannya, jadi santai karena ini juga acara santai, tidak terikat oleh apapun. Kalau salah nggak apa-apa, karena di sini tempatnya kita bersalah-salah lah. Kalau di tempat lain mungkin salah disalahkan, di sini santai aja. Iya, sebelumnya makasih loh Bli udah diundang ke bincang-bincang kayak gini, kayak seru ya. Apalagi ngomongin sastra Bali modern yang jarang banget kita omongin ya, apalagi di orang-orang yang udah remaja, apalagi kaum milenial kayak kita. Ya itu dah makanya kenapa kita, karena selama ini kita kan ngobrolnya seperti eksklusif lah, intinya sastra Bali modern itu cuma sama orang-orang yang penulis atau orang yang suka atau juga sastra Bali aja gitu. Jadi kita ingin ya halo Bli Putra, maksudnya grogi bang. Ya benar-benar, biasanya kan formal ya, karena lumayan nih berbobot bahasannya, tapi kalau sekarang ya bisa santai. Ya santai aja. Iya. Oke, yang pertama mungkin saya mau nanya, tahu sastra kan?
Oke, lumayan beli. Lumayan. Oke, sebelum masuk ke sastra Bali ya, mungkin pernah baca karya sastra sebelumnya? Nah, Bisa disebutkan, mungkin cerita sedikit lah. mungkin penulis-penulis di Bali ini bakal menertawai saya ya setelah Enggak, mendengar jawabannya. enggak Soalnya, ada yang tahu. ya soalnya sastra Bali dikit banget yang saya baca ya. 17 tahun nih beli saya hidup, saya cuma baca dua ya kurang lebih. Yang pertama itu penulisnya nonton langsung Pak Putra Gede Aryawan. Dia nulis buku Rari Kumara kan. Oh iya, Ya. iya. Nah, dan yang kedua juga saya pernah ikut lomba baca puisi di Musim Suba. Itu puisi yang saya baca. Jadi saya pernah baca cerpen sama puisi. Itu beli. Hmm. Oke, itu puisinya siapa itu yang dibaca? Puisinya Bapak Gusti Putubawa Samargantang. Yang Yang Leak baca Tanah lagi? sama Oh, Pada Matahari Tumpah Ratap. oke, iya, iya. Oh, itu yang judul kedua sering dibawain sama Pak Putu ke Iya, mana-mana. ya bapaknya Oke, udah sampai luar negeri. kan baca ceritanya Bli Putra, ya Bli Putra siapa? Pak Putra jadinya Pak gurunya Putra itu kalau ya. saya. Putra kemudaan bapaknya soalnya udah punya anak. Oke, panggil Bli aja kan udah tamat juga. Iya. Oke, em, kan baca, mungkin bisa cerita sedikit dari hasil pembacaan karyanya Bli Putra Aryawan. Oke, jadi yang saya baca itu cerpen dari Pak Putra, itu judulnya Rari Kumara. Dan part atau bagian yang paling saya ingat itu yang Sirap Ngajak Meme. Itu menceritakan tentang gimana perjuangan ibu merawat anaknya dan kesetiaan si ibu ikut sama ibunya. Kesetiaan si anak ikut sama ibunya. Karena ibunya ini mengalami KDRT kayak gitu. Dia menyaksikan lah pokoknya kekejaman ayahnya terhadap ibunya. Itu menarik banget sih alurnya menurut saya ya. Kayak gitu, Bli. Oke. Ya, mungkin nanti dikonfirmasi sama yang punya, bener nggak itu ceritanya? Ya, jadi tegang nih saya, soalnya ditonton penulisnya langsung. Tapi dari segi cerita, ini jujur aja ya, nggak usah disembunyi, itu bagus banget. Menurut saya bagus, Bli. Soalnya Hmm. di awal kalimatnya aja ya udah menarik banget. Itu saya ingat banget kalimatnya. Kayak, mohon maaf ya ini karena ada kata-kata yang ini sedikit. Ya, Sira saya demen mecil-mecil nyonyo meme. Nah, kayak gitu. Itu kan udah menarik banget awal kalimatnya tuh saya suka banget sama Pak Putra. Emang Pak Putra ini mantap banget. berarti fansnya Pak Putron ya. Soalnya dulu saya kenapa bisa baca bukunya Pak Putra, dulu Pak Putra tuh kan Hmm. sering banget tuh beli ngasih tugas di sekolah buat ngeringkas buku. Nah, di dinding Oke. literasi tuh udah hampir semua nih saya ringkas, terus yang tersisa tuh cuma bukunya Pak Putra. Jadi saya nggak usah nanya, boleh apa nggak ngeringkas bahasa Bali? Ya saya bolehin aja langsung saya ringkas gitu. Jadinya saya baca, wah ternyata Pak Putra bisa nulis juga ya, kayak gitu. Oke, ternyata guru bahasa Indonesia itu nulis bahasa Bali juga ya. Iya. Tapi ceritanya kayak Eh, capek itu sih, Bli. hmm? Kalimatnya, bahasanya. Oke, oke. Tapi pas baca karyanya Bli Putra itu tahun berapa kira-kira? Dan tahu nggak bahwa itu bagian dari sastra Bali modern? Kan cerpen nggak tahu tuh cerpen. Tapi tahu nggak Oke. sastra Bali modern itu apa itu sebelumnya? Oke, jadi aku baca tuh pas kelas 1 SMA ya, kalau nggak salah. Karena itu waktu diajar sama Pak Putra, aku diajar kelas 1 SMA. Terus aku tahu apa enggak itu cerpen, ya tahu lah karena aku dari SD tuh udah dapat pelajaran yang namanya kesusastraan Bali Purwo sama kesusastraan Bali Modern ya. Jadi udah tahu lah kalau cerpen atau puisi itu masuk ke SBM kayak gitu. Hmm, oke, berarti udah tahu ya. Berarti cuma dua pas sama Gantang. Tapi kalau Indonesia kenal banyak nggak penulis atau suka baca buku nggak sastra Bali nih, sastra yang di luar. Misalkan yang ngepop lah cerita, misalkan Terelie atau siapa pernah baca sebelumnya. Kalau yang Indonesia puisi banyak ya, puisi banyak. Kalau Hmm. cerpen cuma satu aja itu cerpen Dilan kalau nggak salah. Soalnya dulu tuh kan viral banget ya, Bli, kalau kita Hmm. baca-baca cerpen tentang film yang lagi booming kayak gitu. Tapi saya jujur saya nggak tahu itu siapa penulisnya. Tapi buat siapapun itu penulisnya bagus banget cerpennya Dilan. Itu novel ya, Novel. novel, novel. Hmm, gitu. Ya, Hmm. novel. Oke, Dilan. Dilan. Oke, berarti suka nonton film, suka cerpen. Pernah berpikir untuk buat cerpen nggak? Jujur ya beli soalnya saya nggak nulis nggak hobi membaca jadi nggak pernah kepikiran untuk buat Hmm. cerpen tapi kalau lomba buat puisi buat pidato tuh saya ini originalitas dari ide saya Hmm. sendiri nggak
plug di Google atau di mana pun kayak gitu. Oke, yang penting original. Tapi kan setidaknya sudah pernah menulis kan? Kan kalau lomba nulis puisi sendiri gitu kan ya oke lah. Karena sekarang kan jarang sekali ada seperti itu. Oke, tentang SBM, menurut siapa namanya? Menurut Wiranti, apa sih sebenarnya SBM itu? Oke, Pandangan sastra kamu? Ya bebas Bali. saja. Hmm. Oke, kalau sastra Bali modern menurut saya sendiri ya suatu hal atau suatu materi itu yang harus kita pelajari di zaman sekarang karena itu menyangkut dari mana kita berasal gitu ya, itu Bali gitu. Karena sastra Bali modern itu harus ya dipelajari zaman sekarang, itu tuh bukan yang kuno. Jadi kalau kita biasanya ngomong bahasa Bali atau kita ngomongin soal bahasa Bali di tongkrongan kita tuh kayaknya nggak asik ya, kayak udik banget, kekunoan banget, padahal enggak loh. Sastra Bali modern tuh suatu hal yang harus kita pelajari kayak gitu. Di rumah pakai bahasa di rumah? Saya campur bahasa Bali, bahasa Indonesia juga iya. Oke. Tapi bisa bahasa Bali kan? Kan karena di Kediri kayaknya masih masih kental sih. Bisa, bisa, Tidak. beli bisa. Tapi yang nggak yang halus singgih ya, maksudnya yang bahasa Hmm. kepara, bahasa biasa masih bisa. Ya tapi di gini salah. Oke, sebelumnya teman-teman yang ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Mungkin ada teman-temannya dari Wiranti yang nonton, bisa nanya langsung Wiranti. Nggak harus tentang sastra apa aja boleh. Nah, Tapi nanti Wiranti jawab. ya tanyain apa tentang sastra Bali ini omongannya berat banget Kak, saya nggak punya pertanyaan gitu. Nggak harus kok. Jadi apapun pertanyaan kalian punya bisa ditulis kolom komen. Boleh. Curhat pun boleh. Curhat juga boleh. Oke, apa lagi ya? Oh, suka K-pop nggak? Halo? Nggak kedengeran? Kenapa Kak? Oke, suka K-pop nggak? Halo? K-pop, ya? Oke, kedengaran. Oke, kedengeran. Tuh, kok lambat ya? K-pop. Oh, K-pop. Hmm, Kebetulan lambat. saya suka cover dance pop. Nggak, kok nggak kedengeran? Putus-putus dia. Gimana? Oke, Putus-putus udah. ya. Masih Belum lambat bisa. nih. Lambat. Halo, Coba masih tes. lambat suaranya saya? Masih gininya keduluan daripada suara. Suaranya nggak gini. Sorry. Jangan sini Halo, bermasalah ya. bisa didengar? Halo? Halo? Kedengeran nggak? Oke, kayaknya terputus kita undang ulang lagi. Sambil nunggu, semoga bisa lagi bergabung. Kayaknya terputus terus. Ya, kayaknya ada gangguan. Oke, teman-teman. Eh, ini kita kembali ngobrol di usaha pembunuh malam minggu episode yang keempat. Kita membicarakan pandangan milenial terhadap sastra Bali modern. Tapi pembicaranya masih coba saya undang lagi. Kayaknya ada gangguan. Nggak bisa bergabung. Saya ulang lagi. Semoga tidak terjadi masalah. Ya, sepertinya oke. Kita bergabung lagi sepertinya. Loading. Kita tunggu. Oke, teman-teman yang mungkin ada pertanyaan. Oke, masuk lagi. Sudah? Halo? Halo? Kayaknya ada gangguan. Halo, Winanti bisa Oke, mendengar suara saya nggak? gimana Beli? Udah bisa kedengaran?
Oke, bisa bisa. Cuma gambarnya buffering. Halo, kayaknya udah. Coba tes. Halo. Kayaknya kita masih bermasalah di jaringan. Oke, sambil menunggu acara usaha bunuh malam minggu kami dari Suara Kembali melaksanakannya setiap seminggu sekali dengan harapan wah keluar lagi dong. Ya oke. Sambil menunggu kayaknya ada masalah sinyal. Oke, usaha membunuh malam minggu kita laksanakan setiap malam minggu dengan tujuan membunuh mitos malam minggu karena selama ini banyak orang yang mendewa-dewakan malam minggu itu adalah malam yang panjang dan lain sebagainya, padahal malam itu semuanya sama, mau malam minggu, malam Senin, Selasa, semuanya sama. Bahkan kita undang lagi, bahkan ada yang mengatakan bahwa kenapa itu malam minggu disebut malam yang panjang karena banyak orang pacaran, padahal hari Senin, Selasa juga bisa pacaran. Oke, kita bergabung lagi, mudah-mudahan tidak ada masalah. Dan acara ini khusus membahas sastra Bali modern dengan segala sisinya, tidak hanya bagi penulis, pengarang, dan pembaca, tapi juga orang luar. Kami ingin sastra Bali modern dibaca oleh semua orang, termasuk kaum milenial dan siapapun itu, tidak terbatas. Oke, kayaknya sudah bergabung. Halo, Wiranti. Halo, Wiranti. Sudah? Kedengeran nggak suara? Nggak kedengeran suaranya. Halo, Wiranti. Mungkin, Halo ya, halo, ya. kedengaran suaranya saya, Bli? Oke. Oh, kayaknya kita delay nih suaranya. Beli Putra yang teman-teman yang Halo. gabung di sini coba komen suaranya gimana? Atau mungkin gini saya bermasalah. Bisa komen, mungkin Bakta News yang ada di sini bisa komen di bawah. Halo. Halo. Masih Ini delay udah kayaknya. kedengaran suaranya saya? Delay tapi dikit agak delay ya, nggak apa-apa. Lanjut aja ya. Oh, masih. Masih delay dikit. Ya, lanjut aja, Bli. Oke. Tadi pertanyaan mana ya? Oh iya, suka K-pop? K-pop. K-pop, oke. Oh iya, sinyalnya kayaknya bermasalah ya. Halo? Bisa dengar saya? Oke, kita sapa-sapa yang sudah bergabung di sini. Siapa ya? Kelihatan. Halo. Coba tes. Kayaknya bisa, udah normal kayaknya. Wah, ternyata kita gangguan lagi. Coba kita undang lagi. Kalau udah berhasil, kita undang gurunya saja untuk ngomong di sini. Halo, bisa masuk. Oke, kita undang gurunya saja sambil menunggu. Biar ada aja ngobrol.
Oke, sudah Halo, masuk ya. Oke, udah, coba. Udah ya normal kayaknya. apa ini pasti bisa. Kayaknya sinyalnya ada gangguan ya. Oke, lanjut yang tadi dijawab mungkin pertanyaannya. Oke, jadi saya tuh emang dance cover K-pop itu beli yang bisa beli lihat di Instagram saya tuh Hmm. gitu. Tapi bukan yang fanatik ya, yang bisa dibilang orang-orang tuh bukan yang, tapi saya suka sama dance-nya. Jadi mungkin bukan ke idolnya atau bukan ke dance-nya, tapi lebih ke dance-nya karena hobi saya sudah tulis di sana. Dance. Kemarin ikut nggak antre di gini, McD? BTS nih. Kebetulan enggak sih ya. Ya mungkin nanti ya kalau udah sepi baru saya nanti order. Oke. Tapi sama BTS gimana? Suka atau nggak terlalu atau gimana? Ya dari sekian lagunya BTS yang saya suka cuma Dynamite aja sih, satu Dynamite, yang lainnya saya belum tahu dan ya sendiri pun saya lihat mukanya mirip semua ya, jadi susah gitu bedanya. Ini nggak bermaksud apa-apa loh ya, nanti saya digebukin arus lagi. Ya, ya. Oke. Oke, kita mau lanjut ke gini ya. Tadi gini. Oh ya. Oke, di sekolah, coba bisa diceritakan nggak sejak kapan sekolah dapat pelajaran? Tadi kan dapat nyinggung dikit ya. Sejak kapan dapat pelajaran sastra Bali modern? Kayaknya dari SMP ya. Bisa diceritakan nggak gimana sih dari sekolah perjalanan? Oke, iya sastra Bali modern itu dari SMP. Kalau SD-nya belum ya, itu masih pengenalan-pengenalan gitu. Kalau SMP udah dapat juga praktekin ke depan tuh puisi. Kalau SMA dapat juga, itu dapat juga terus musikal puisi di sekolah itu tampil ke depan, bawain puisinya kayak gitu. Kita buat sendiri, nggak bawain punya orang. Dan kita harus gabung itu kolaborasi itu sama alat musiknya. Pakai gangsel gitu ya, jadi agak sulit gitu karena bukan alat musik yang biasa. Kayak musikalisasi puisi gitu. Iya. Kalau SMP sendiri, mungkin ada yang nyantol kan waktu itu biasanya di buku-buku pelajaran kan ada nama-nama, misalkan Rugeng Nataran itu pernah dengar nggak? Temadi Sangro, Nyoman Mandel, pernah dengar nggak? Belum pernah tuh beli, belum pernah. Ya, saya agak lupa ya pelajaran waktu SMP, mungkin karena nggak terlalu diberi sama guru, jadi hanya kita diberi gambaran umum. Jadi saya agak lupa lah pelajarannya. Oke. Saat dikasih tugas, ada kesulitan nggak? Kan tadi katanya ada dikasih tugas untuk buat puisi lah. Ya, Kesulitan. Hmm. kalau dari buat puisinya itu nggak sulit sih, Bli, karena mungkin saya udah pernah juga ya. Jadi teman-teman satu kelompok sama saya juga udah pernah, kita nggak ada kesulitan. Jadi kalau kerja sama, oke kita buat sampai yang ngasih ide, sampai yang ngasih kalimat pertama itu langsung dapat. Cuman yang sulit itu ketika kita ngelaborasiinnya sama lagunya gitu. Kolaborasi. Tapi kalau Pak Putra sendiri apa aja diajarin? Pak Putra dia ngajar bahasa Indonesia. Dia menurut saya ini ya guru yang cara ngajarnya itu inovatif ya. Jadi nggak biasa gitu. Dia cara ngajarnya tuh langsung ada dialog gitu sama muridnya. Jadi tanya Hmm. jawab banyak kayak gitu. Dia bapaknya juga sering banget nyuruh ringkas. Jadi setiap ringkas tuh kita disuruh maju nih ke depan, ceritain apa yang udah kita ringkas kayak gitu. Nanti dapat poin. Nah, di akhir semester itu poinnya bakal dikumpulin. Nah, itu bakal ngaruh banget sama nilai yang kita di rapor. Makanya dulu tuh saya semangat banget loh ringkasnya, sampai saya ringkas bukunya langsung. Tapi pas ngingkas bukunya dia dapat nilai plus, lebih plus lagi nggak? Oh, enggak sih, beli karena kan Pak Putra ya aktif lama, aktif baru ngeringkas bukunya dia dikasih nilai 100 ya. Mungkin objektif bapaknya. Suka saya guru yang kayak gitu ya. Guru-guru yang lain contohnya Pak Putra, inovatif banget. Mudah-mudahan gurunya ada yang nonton sih. Tapi kalau dari segi gini, apa bahan bacaan di perpustakaan memadai nggak? Secara umum nih. Oke, secara umum memadai sih, beli karena banyak banget ingat bacaan dan mereka tuh disusun rapi gitu ya berdasarkan objeknya mereka. Kalau sastra Bali kan jujur saya belum pernah liatin tuh satu-satu, tapi kalau yang udah pernah saya baca itu yang ada di kelas kayak gitu. Kalau yang berbahasa Bali, nggak sastra Bali modern yang berbahasa Bali. Kalau yang berbahasa Bali itu aja sih beli yang punya Putra. Cuman kemarin saya workshop di Dinas Kebudayaan ya Bali itu dapat juga dua buku
tentang naskah drama tapi belum saya baca. Workshop tentang sastra atau apa? Sastra itu memula judulnya sama apa? Ada lagi satu. Oh, yang Ganas drama itu. Hmm. satu. Tapi itu banyak banget ada nama-nama artis yang dari nanti akan saya baca. Mungkin bisa berbagi hasil workshopnya kemarin apa aja diajarin di sana. Waduh, itu udah lama sih beli ya. Mungkin kayak udah saya kelas 10 atau kelas 11. Tapi Oh. waktu itu uh, diajarin tentang drama ya. Terus ada juga penampilan drama dari masa waktu itu diajarin drama. Terus kita punya pokoknya tentang drama sih intinya. Soalnya udah lama banget ya, jadi saya agak lupa gitu. Okay. Katanya pernah apa ya gini dapat gini nasional ya juara nasional. Oke, debat nggak juara sih beli harapan satu, tapi itu saya juara Ya ya. kan juara. Debat waktu itu di Universitas Pelitahan Surabaya secara daring debatnya. Hmm. Oke, kita ngobrolnya kemana-mana ya, nggak usah fokus lah. Ini pertanyaan dari Baktanius, sudahkah merasa nyaman belajar bahasa Bali di sekolah? Silahkan dijawab. Pak Putra ini ada aja pertanyaannya. Oke, sudahkah saya merasa nyaman belajar bahasa Bali di sekolah? Nah, di sekolah ya dari saya SD sampai SMA pun itu udah dapat pelajaran bahasa Bali. Tapi menurut saya tuh peningkatannya nggak banyak gitu, Pi. Jadi mungkin 25% ya dari 100%. Peningkatannya tuh nggak banyak. Masih dalam lingkup itu aja materinya. Mungkin dinaikin sedikit demi sedikit. Jadi menurut saya nggak mengganggu sih dan nggak sudah bahkan kan bahasa Bali ini masuk ke yang bagian kayak gitu. Karena jujur itu mudah sih dipelajari. Tapi di samping itu juga ternyata mereka bahasanya banyak lagi ilmu di dalam itu. Bali modern nih misalnya banyak yang harus kita pelajari kan aja. Jauh ini nyaman sih. Nanti kan kuliah juga dapat ya bahasa Bali sebagai kuliah penunjang ya kalau nggak salah. Oh nggak tahu saya kuliah di UNUD dapat nggak? Karena saya dulu nggak dapat kuliah di wilayah ini. Ya semoga dapat ya. Ya semoga dapat di bangku kuliah. Oke, dari belajar bahasa Bali dari SD, SMP, SMA, apa yang melekat? Mungkin ada yang melekat, yang membekas lah dari pelajaran itu. Yang melekat sih itu sih praktik secara langsungnya itu seperti kayak puisi, musikalisasi puisi. Jadi kita ngerasain gitu loh belajar bahasa Bali. Kecuali atau berbeda dengan kita belajar atau praktikan langsung. Jadi kita ya udah sekedar teori nggak tahu yang membekas juga itu SD diajarin aksara Bali itu kayak semua teman-teman saya bilang Bali ternyata nggak kayak akhirnya tuh masih bisa kita pelajari dan hafalin aksara Bali Oke, dan praktik itu yang mudah-mudahan ada guru bahasa Balinya di sini ya dan komen ya. dikasih nilai plus. Mohon maaf sudah lulus. Udah lulus kan nggak usah lah. Kalau gini apa namanya buku-buku penunjang bahasa Bali gimana? Buku kalau saya dulu kan hampir nggak ada buku waktu itu saya cuma punya Kusumasari namanya. Dapat nggak Kusumasari? Dan terus ada LKS gitu aja dulu penunjang saya di sekolah waktu sekolah dulu. Kalau Wiranti sendiri gimana dulu? Apa ada buku penunjang khusus nggak untuk seperti kan kalau misalnya belajar matematika, fisika kan ada buku paketnya yang khusus yang gede, tebal itu. Kalau bahasa Bali gimana? Bahasa Bali ada juga beli buku paketnya ada. Kalau LKS terakhir mungkin kemarin kelas atau kelas 10 ya lagi jual belikan buku itu ada buku penunjangnya. Kalau LKS kan seneng tuh kita bisa jawabin sendiri-sendiri. Kalau buku paket kan nggak bisa dicoret, nggak bisa dirobek atau segala macam kita nggak bisa. Jujur sih saya jarang belajarin buku paket, tapi kalau LKS seneng karena kita bisa jawab langsung. Oke, lebih simpel LKS ya. Pernah, oke, waktu kecil pernah punya nostalgia nggak? Misalkan nenek atau kakek atau ibu bapak membacakan Satwa Bali. Satwa Bali ini nggak sastra Bali modern. Satwa Bali pernah. Kalau ini kayaknya udah lawas banget nih ya. Jadi
zaman dulu sih kalau ada orang tua yang nyapoin buat kalau pas saya lahir atau saya gede kayaknya enggak pernah deh, belum pernah. Tapi saya nonton satwa ya pernah. Gitu. Ada lomba SD teman saya yang lomba, saya nonton kayak gitu. Jadi saya ingin juga sih sebenarnya lomba satu cuman kesempatan mungkin nanti ya di lain tempat. Mungkin ada nyantol satu judul atau dua lah dari Satwa itu yang pernah ditonton waktu. Hmm. Oke, kalau saya lomba storytelling pernah waktu ya itu kan cerita juga dan saya pernah film story tapi nggak pakai bahasa Bali, bahasa Inggris. Siap selam sih yang paling saya ingat kalau yang Oh, Bali. siap film dalam bahasa Inggris itu Iya. gimana nih coba ceritain dikit. Aduh, saya lupa nih beli udah lama. Enggak. Sedikit ya. Ya, Kayak perkenalannya aja saya ingat ya. Jadi ya apa-apa. Satu kalimat aja nggak apa-apa. Honorable judges, ladies and gentlemen, all the participants, hello, good morning. In this lovely day, I'm Randy Bromani, would like to tell you all about the story with my is Siap Selam. Mulai awalnya kayak gini. Once upon a time, there was a cake, kayak gitu. Kayak gitu aja sih, beli. Saya lupa lagi ceritanya. Kan hafalan ya dulu, bukan gimana. Jadi Ya. saya hafal. Yang paling seru belajar bahasa Bali itu di mana? SD, SMP, SMA. Paling seru di SMA sih. Hmm. Karena baru kemarin ya, jadi memorinya tuh masih nempel. Hmm. Saya agak lupa ya, atau karena memang pelajarannya itu aja gitu. SMA sih yang paling saya ingat belajar Bali, karena gurunya juga unik banget ya, ada unik banget. Dia ngajarin kita kayak ngajarin TK gitu, ngasih lagu-lagu Bali kayak gitu. Bagus lah pokoknya. Oke. Oh, ternyata ada lagi guru nih selain Bli Putro nih. Banyak. Kalau di Bakta, atau dia guru yang wow-wow lah, the box. Oh, berarti berkualitas. Berarti nanti yang mau masa SMA silahkan ke Bakta aja sekolah. Dia dapat guru yang ini. Di, masih ada zonasi. Oke, apa lagi ya? Oke, kedokteran. Itu oke cerita aja lah. Gimana ceritanya bisa dapat kedokteran? Itu pakai jalur apa? Kan ada jalur banyak. Dari sastra Bali modern nih loncat nih jalur masuk. Ya, biar saya nyari pertanyaan. Nanti kan jawab saya nyari pertanyaan gitu. Oke, siap-siap. Jadi saya tuh masuk kedokteran jalur SNM ya, seleksi nasional masuk perguruan tinggi itu kalau orang-orang bilang nih jalur undangan lah bisa dibilang juga. Itu saya masuk jalur rapor, kemudian pengumuman tanggal 22 kayak kemarin ya kalau nggak salah. Itu pengumuman, kemudian ya saya ya kemudian selamat gitu, kamu lolos SNM. Ini saya kaget lebih karena kalau dapat kedokteran bahkan SNM cadangan ya kayak gitu karena nggak mungkin lah diterima di kedokteran secara yang nah kayaknya dapat alumni itu kata jadi saya ambil yang paling susah biar nggak keterima gitu maksudnya soalnya saya tapi ya kalau udah dapat ya langsung aja. Oke, ini lagi bahasa Bali itu aja ya. Ya, itu aja emang. Oke, Oke, jawab dulu nih Bli. ya Pak jawab lah. Nanya nih Bali itu aja ya wah gitu. Menurut saya bahasa Bali ya sih Pak itu aja yang kita pelajari itu udah ada dalam satu teman jadi nggak banyak kayak sejarah modelnya sejarah kan kita pelajari di tahun ini beda di tahun ini beda di tahun ini kalau bahasa Bali menurut saya ini simple ya pelajarannya jadi udah itu ada sastraan Balianya sastra Purwo kemudian ada satu dan sebagainya itu lumayan mencangkup hal yang simple kayak gitu itu aja tuh bukan ternyata itu aja tuh bagus gitu simple. Oke, mana yang lebih simpel bahasa Bali, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Yang lebih simple kalau Oke, bahasa Indonesia aja lah. Bahasa Bali atau bahasa Indonesia? oke kalau untuk diucapkan ya paling simpel bahasa Indonesia ya mungkin karena kita emang udah lumrah biasa kan kalau bahasa Bali paling kita gunakan pada hal tertentu aja nggak sih mungkin orang tua atau enggak sama MC
Bali atau enggak pas kita lagi ngomong sama si gitu. Kalau di Indonesia sama aku saya ngomong gitu loh. Pernah ngomong sama Rando atau Anak Agung atau Gusti Dayu? Udah bagus. Nah, Pasti pakai bahasa Bali. bahasa Bali halus, tapi mungkin saya Hmm. nggak terlalu yang bisa ya fasih kayak orang tua. Mungkin saya belajar atau enggak, mungkin kadang salah juga gitu. Bahasa Bali. Bahasa Bali. Tapi dengan ada tingkatan ya dalam bahasa Bali, ada dari bahasa halus sindih, halus sor, halus madio, halus sor, bahasa kepare, bahasa kasar. Nah, ada kesulitan nggak dalam gininya pembelajaran di sekolah? Oke, kalau terkait dengan bahasa itu ya yang Separa masih aman, bisa dari bahasa Hmm. asing ya lumayan karena juga teman sering gunain ya, jadi nggak usah dipelajari juga tahu kayak gitu. Iya. Hmm. Yang perlu dipelajari itu yang di tingkat halus, beli kayak halus E, halus madi, halus sor itu pelajari. Jadi saya kadang bingung tuh yang mana sih halus sor, halus madi kayak gitu. Sering Iya, bingung iya. lah, tertuker. Saya juga bingung tanya guru bahasa Balinya nanti. Iya sih, benar-benar banget. Oke, ada wacana bahwa pemuda-pemuda, pemuda-mudi saat ini sudah meninggalkan bahasa Bali. Benar nggak? Benar banget sih, Bli. Itu kenapa saya bilang benar sekali ya? Soalnya eh, banyak sekarang ya. Kita di tongkrongan aja deh kita pakai Bali. Itu tuh kan dianggap udik kuno. Pokoknya tinggalan zaman gitulah. Karena tuh saya ya cuman saya juga jadi ikut jadi ngomong bahasa Indonesia ketika ada di tongkrongan misalnya di Bali di Talib di misalnya gitu. Itu salah sih sebenarnya kalau kita kuno udik dan tinggalan. Hmm. Tapi mungkin nggak bahasa Bali itu punah menurut Wiranti sendiri? Mungkin banget sih karena Hmm. perkembangan sekarang udah high era 4.0 seiring bergeraknya tuh era global kayak sekarang nih kayak kemarin deh kita misalnya ada uh, suatu makanan yang diambasadorin oleh suatu grup gitu misalnya kan udah dikejar-kejar banget orang itu dunia apa ya dari luar itu pengaruh dari luar tuh udah masuk ke kita jangankan dari segi bahan apapun nah, kalau emang kita nggak sama diri kita kayak gitu. Oke, berarti eh, menurut Wiranti sendiri bahasa Bali itu semakin hilang karena pengaruh globalisasi, ada revolusi industri 4.0. Terus Ya, ada juga ukuran dari luar gitu ya menurut Wiranti sendiri. Oke, kalau misalkan gini di desa itu kan ada namanya sangkep, tahu sangkepan, sangkep atau oke. Pas sangkep itu kan menggunakan bahasa Bali. Misalkan pada suatu saat nanti mungkin nggak sangkep itu nggak pakai bahasa Bali lagi, tapi bahasa Indonesia. oke. Kalau saya ngomong yang di Karangtengah nih, kan ada juga tuh yang namanya rapat STT lah, tangkap juga. Ya. Kalau di desa saya sendiri, di Banjar saya sendiri itu udah bahasa Gado-Gado. Jadi campur Indonesia sama Bali. Karena kalau bahasa Bali, saya aja yang sebagai teman, saya itu banyak yang nggak bisa gitu loh, mas. Campur gitu, gitu Kak. Oke, itu untuk rapat STT jadi udah pakai bahasa campur-campur gitu ya. Ya, benar. Oke, jadi apa yang harus dilakukan biar tidak Oke, punah? yang harus dilakuin sih belajar aja ya bahasa. Tapi kita juga nggak bisa nyalahin bahasa ini karena memang kalau kita pun disuruh ngomong Bali itu pasti bakal sulit banget. Nggak menyalahkan juga. Jadi kita lakuin yaitu belajar lagi bahasa Bali. Coba nih apa kalimatnya yang mau kita lontarkan kayak gitu. Seenggaknya kita jadinya bisa bahasa Bali gitu. Namanya bahasa Bali halus lah kalau gitu. Jadi jangan sampai kita kelam di kolam sendiri gitu, Kak. Kita nggak bisa bahasa Bali. Kita orang lainnya kamu bahasa Bali, kamu ada ya nggak bisa bahasa Bali, nggak bisa kan kayak terus banget ya harganya. Makanya ya, pelajarilah sedikit demi sedikit. Itu pun pengingat untuk saya juga, teman untuk generasi milenial ya, itu untuk saya juga buat belajar lebih lagi bahasa Bali. Kayak gitu.
Tapi Randy sendiri pernah nggak berpikir bahwa "Wih, bahasa Bali, nah, itu kayak yang bilang tadi di kuno dan lain sebagainya, pernah nggak berpikir kayak gitu? Saya enggak sih Kak, jujur belum Enggak. gitu. Hmm. Dan kadang pun masalahnya yang dari desa gitu, saya pakai bahasa Bali. Gitu. Kalau dia ngomong bahasa saya bahasa Bali, kalau saya ikut bahasa Indonesia kayak gitu. Fleksibel lah intinya. Oke, fleksibel ya. Apa perlu bahasa Bali dibuatkan museum ya? Di museum Em, kan? Bahasa Bali dimuseumkan, waduh, ini Oh kayak iya. ya, Kak. Hah? Gimana Mungkin perlu apa enggak? oke, pasti perlu lah ya yang Hmm. namanya apa namanya budaya yang diwarisi, bahasa yang diwarisi itu apapun yang diwarisi itu pasti perlu loh yang namanya ada tonjolan misalnya berupa museum kayak gitu. Perlu, jangan Jadi sampai ya kita perlukan nggak sebuah bisa museum. bahasa Bali buat teman-teman Bali di sini. Ibaratnya ya kalau kita nih dari Bali nggak bisa bahasa Bali itu ibarat kita mau ke supermarket tapi kita nggak tahu mau beli apa. Kalau kita nggak bisa bahasa. Tapi dalam dunia, em, oke mungkin tahu gambaran lah, gambaran dunia kerja sekarang kan tahu dikit-dikit ya, walaupun baru tamat kan tahu. Oke, bahasa Bali itu kalau di dunia kerja diperlukan dengan. Menurut saya ini nggak bermaksud apa-apa tapi mungkin juga sih Kak, kita kerja untuk karena kalau interview kerja kita akan dapat poin plus ketika kita bahasa Inggris, betul tidak Kak? Gitu kan? Kak, Hmm. belum ada saya lihat ya, bahasa Bali itu dapat kecuali mungkin jadi guru Bali kayak gitu. Jadi tergantung kerjanya sih kita kerja apa. Misalnya kayak guru bahasa Bali kan banget lah bahasa Bali udah dapat ngajar orang kita nggak bisa bahasa Bali gimana cara ngajar. Kalau dari interview sih belum ada. Jadi itu sama kerjaan apa yang kita pilih atau ikut. Penting nggak kalau misalkan bahasa Bali itu diajarkan di universitas kan misalkan ini pengalaman saya pribadi karena di universitas tuh kecuali yang dapat bahasa Bali kan yang ada hubungannya misalnya jurusan bahasa Bali itu sendiri terus jurusan sastra Jawa kuno dan lain sebagainya sementara kalau jurusan lain misalkan yang tidak bersinggungan dengan bahasa lah misalkan jurusan matematika biologi kimia dan lain sebagainya kan nggak dapat itu tapi menurut Wiranti sendiri perlu nggak ada pelajaran bahasa Bali di mata kuliah itu? Itu mata kuliahnya. Oke, baik Kak. Karena kan kita tinggal di Bali kayak kita ngomong di Bali aja deh. Bali, Oke. kita mau jurusan apapun kita tinggal di Bali pasti perlu dong bisa bahasa Bali. Oke, Hmm. contohnya aja setiap hari Kamis kita pakai ada ya, semua kan harus ngikuti Hmm. mau apapun kita adat nah itu toleransi. Hmm. Jadi penting banget tuh Kak, kita dapat bahasa Bali ketika kita kuliah Hmm. di Bali karena kita kuliah di provinsi Bali. Jadi bahasa yang digunakan atau bahasa Bali jadi wajib banget tuh kita pelajari. Walaupun nggak yang fasih, nggak yang melajari mendalam banget, tapi setidaknya kita tahu. Walaupun cuma apa kabar dalam bahasa Bali kayak gitu. Penting banget sih buat kita bisa tahu. Ya. Oke. Kalau hari Kamis kan sekarang instansi wajib di sekolah juga wajib. Gimana penerapannya di sekolah waktu ini? Apa dia berjalan lancar atau tersendat-sendat atau gimana? Hari berbahasa Balinya? Hari berbahasa Bali, bulan bahasa Bali. Ya. Enggak. Ada hari Kamis berbahasa Bali harus di sekolah? Oh, Ada. Ya. benar. Itu belum terrealisasi di sekolah ya, karena masih kita masih pakai bahasa Indonesia. Ya. Jadi itu sebenarnya harus digalakan lagi sama sekolah, pemerintah untuk siswanya biar ngomong bahasa Bali hari Kamis karena kan judulnya tuh pakai pakaian dia ya sih ngomong bahasa Inggris ngomong bahasa Indonesia tapi kemarin waktu saya SMA belum terrealisasi semoga ya di tahun berikutnya terrealisasi Ya. bahasa Bali. Itu masukan terus sekolahnya Bli Putro yang nonton belum realisasi dia jawab sendiri. Kali Pak belum terrealisasi mungkin nanti Pak Putra ya bisa murid-muridnya bahasa Bali ya tunggu loh Pak. Oke, di gini di perkotaan nih
dibilang bahwa bahasa Bali itu hilang nggak, tapi dia tahu loh satu dua kata, tapi ya yang kata-kata agak kasar yang ditahuin biasanya orang-orang. Bahkan orang luar Bali datang ke Bali terus bergaul sama orang Bali, tahulah dia kata-kata yang kasar itu gimana menurut pandangan dari Wirat nih. Baik itu bisa mendukung untuk kelangsungan bahasa Bali atau jelek, gitu. Gimana pandangan? Oke. Jadi teman-teman aku pun ya di sekolah dulu tuh memperkenalkan bahasa Bali itu Kak, ya dengan ngomong kasar kayak gitu. Ikutilah sama teman dari Jawa, dari Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya, diikutilah. Dan mereka tahu tuh bahasa Bali kayak gitu. Jadi, bukan yang pengenalan dari gurunya, malah pengenalan bahasa kasar yang kita omongin harian kita di sekolah. Nah itu penting nggak? Pengaruh nggak sama Bali? Menurut aku kenapa? Karena kan dari segi bahasa itu ada yang namanya bahasa kasar. Kita nggak bisa tuh menyalahkan orang buat ngomong kasar gitu. Mungkin kita bisa fleksibel aja, kita ngomongnya di mana. Sampai ya pas rapat dulu kita siswa diikutin, kalau kita kan nggak benar ya, kalau jadi sesuaiin aja sama tempat. Mungkin sama teman dekat, sama sahabat, oke lah ngomong bahasa kasar. Cara kita memperkenalkan tempat dan juga itu masih ada dalam kita. Jadi intinya, oke sah-sah aja sih sebenarnya pakai bahasa kasar. Karena menurutku juga itu bahasa pergaulan sih. Dan itu kalau itu memang semestinya caranya untuk perkenalkan bahasa Bali, oke-oke aja lah. Pakai dari bahasa kasar nanti lama-lama bisa lah ke bahasa halus. Nggak halus-halus banget. Tuh karena mereka udah tahu tuh bahasa, mereka kepo tuh sama ada bahasa ini, coba kan lain tuh coba mereka bagusnya bahasa. Oke, bagus berarti. Kalau lewat lagu gimana? Kan belakangan ada lagu yang berbahasa campur-campur bahasa Indonesia bahasa Bali itu mendongkrak nggak untuk memperkenalkan bahasa Bali ke masyarakat? Lebih Oh ya, memperkenalkan. ini kemarin saya nonton juga ya lagu yang Negara Joh itu. Terus saya Oke, baca siap. kan, ya beli komen-komennya, saya baca tuh banyak banget orang-orang Jawa dan dia komen. Saya ingat banget nih ada komennya kayak gitu. Saya orang Jawa tapi saya suka banget sama lagunya gitu. Jadi Ya, dari ya. lewat kita loh memperkenalkan bahasa itu, karena kita kreatif kreatif aja buat lagu yang emang menarik bagi layak, cuma anak cuma aja dari berbagai layak kayak gitu Bli. Oke, berarti sangat bagus itu ya ide-ide dari. Tapi ada loh yang menolak itu bahwa dengan mencampur adukan bahasa Bali dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu katanya apa ya, merusak bahasa Bali itu gimana? Setuju nggak kalau dibilang seperti itu? Nggak setuju banget sih Bli. Kalau mencampur bahasa tuh malah lebih bagus loh, kita dari tiga bahasa sekaligus. Jadi mungkin mereka yang menganggap itu tidak setuju, mungkin mereka yang memang punya perspektif yang masing-masing kayak gitu. Ada nih Trigatra bahasa Beli, makan bahasa Indonesia, kan bahasa daerah dan bahasa Inggris. Tiga bahasa ini setara loh, bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa setara. Nggak ada yang bilang bahasa Inggris tuh lebih keren dari bahasa Belanda. Itu salah gitu. Oke, berarti bagus berarti pemikirannya. Oke, ya karena saya udah punya pertanyaan dari sejak kapan suka dance. Saya nyari pertanyaan dulu. Oke, saya suka dance dari ada nggak ya di Instagram saya dari kelas 2 SD deh. Itu diajarin sama kakak saya, kemudian ada Bibi juga ya dari tetangga dance. Terus saya suka. Akhirnya saya nari Bali dulu nih, beli yang nari Bali ada dance-nya tapi dikit. Nari Bali SMP saya masuk dance sport, saya top nari Bali. Saya masuk dance sport mulai caca ya, belum modern. Masuk dan pelajari modern dance, kemudian K-pop, ada metal juga nih. Kemarin saya tampil di metal ya dari Jepang, tapi itu nggak mengurangi kecintaan saya terhadap Bali sih. Tapi kalau ngedance tuh harus punya basic menari ya, menari-menari yang gini atau nggak harus mesti punya gitu, basic menari, Kalau menari Bali. kita mau itu nggak perlu basic, tapi kalau kita mau tahu jadi seorang dancer itu perlu gitu. Oh, basic Karena menari perlu ya. basic Bali sama dance modern dance beda banget, ada power gerakan itu lain. Dulu buat saya transisi dari menari Bali ke dance tuh lumayan agak belajar dulu baru
kita aku kira kalau bisa menari itu lebih gampang belajar dance yang modern karena dia lebih lentur gitu kan. Saya kira gampang, ternyata Oh, sulit ya. Oke, oke. dance, dance-nya kayak Bali itu udah dicoreng banget. Ya. Karena dance itu dia punya powernya beda, dia lebih menggebu-gebu gitu, dia lebih gerakan ke powerful banget. Kalau menari Bali itu kita bisa lemu gemuk kayak gitu. Karena kita banget ayu banget. Oke, oke. Halo Eka Sandika Putra Blekum. Oke, sekarang ke bahasa Bali karena saya punya satu pertanyaan. Eh, menurut Wiranti sendiri, gimana perhatian pemerintah Bali terhadap bahasa Bali saat ini? Bagus nggak? Oke, kalau dari pemerintah nih saya apresiasi banget ya Bli, soalnya pemerintah udah ngadain yang namanya Bulan Bahasa Bali. Nah, kebetulan banget tuh kemarin saya ikut lomba di sekolah, pas Bulan Bahasa Bali saya ikut lomba kebetulan, terus dapat juara satu juga. Jadi apresiasi yang besar kepada pemerintah karena mereka udah mau menggalakkan baik dari ngeluarin pergub, menggunakan adat bahasa hari Kamis dan juga membuat Bulan Bahasa Bali. Bagus banget sih dari pemerintah. Semoga itu terus ya bisa konsisten dijalankan ke depannya lebih baik. Tadi apa dapat juara? Nggak terlalu kedengeran. Iya, semoga itu konsisten nanti dijalankan ke depannya dari pemerintah. Nggak. Tadi bilang pernah dapat juara pas ikut bulan bahasa Bali. Juara apa? Juara Apa? keguritan. Oh, keguritan. Oke. Oh, suka bisa keguritan juga. Bukan yang fast, gimana ya, bukan yang best itu beli, tapi Hmm. salah sih. Tapi saya bukan yang bukan yang bang, tapi saya ngartos. Ngatos. Oke, saat ngatos keguritan, kita ke sana masuk apa yang ini kita mengalir aja. Ngatos itu perlu belajar berapa waktu, berapa minggu, berapa bulan untuk bisa ngatos sampai dapat juara. Bulan sih beli waktu itu saya kerja sebentar banget ya belajarnya, Hmm. 5 atau 4 harian ya saya belajar sama desa saya. Kemudian kita sepakat buat ikut lombanya itu karena kelas harus ada plan ya. Jadi saya ikut sama desa. Ya udah kita pede aja karena desa ini teman saya juga udah pernah, dia udah lebih berpengalaman lah dari saya. Saya bagian pos karena mungkin suara saya cocok di sana. Ya udah kita ikut lomba dan akhirnya dapat juara. Ini di sekolah, tingkat sekolah apa? Apa? Sekolah. Pertama kali saya Oke, ikut sekolah. gugurit ya. Hmm. Pertama kalinya menang guguritan kayak gitu. Kalau guguritan udah dari SD, tapi nggak pernah menang. Oke. Nah, selain lomba keguritan yang berbau-bau Bali nih, misal mau nari Bali atau apalah, itu eh, pernah menang di mana aja? Selain di sekolah, misal nari, ya selain keguritan yang tadi, yang berbau Bali ini, pernah ikut lomba apa dan menang di mana aja? Halo. Oke, kalau saya Oke. Kalau saya pernah lomba nari juga beli yang Bali-Bali lomba nari, kemudian lomba keguritan, lomba adat, lomba korte juga pernah di provinsi sama KP Taman. Ya itu beli yang Oke. Terlalu berapa jam? Kita sampai jam 8 ya? Jam berapa nih? Oke, jam 8 lebih dikit lah, lagi dikit. Um, ya, oke. Harapan terkait bahasa Bali. Apa harapan Wiranti dengan kelangsungan bahasa Bali? Mau jadikan apa sih bahasa Bali itu seharusnya gitu, biar bisa dikenal. Bagusnya jadikan apa ya ke bahasa Bali? Oke. Pengenalan bahasa Bali ini menurut saya sangat kurang ya karena adanya pandemi. Tapi harusnya sih bahasa Bali ini tetap gitu loh. Jadi pelajaran kita menjadi pengetahuan kita ke depannya. Perkenalkan lewat wayang, lewat ada Hmm. yang biasa tampil kalau narang kayak gitu tuh bagus banget kenalan bahasa Bali. Walaupun itu yang bahasa berat banget, itu menjadi bahan kepuasan kita. Saya punya kalimat nih seperti ini.
membuka pikiran kita, pikiran yang dewasa, tapi kita harus tetap bertindak sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kita kayak gitu. Yang artinya ya kita tetap mempelajari bahasa daerah kita kayak gitu kak. Kak beli saya manggil apa? Seberapa penting bahasa Bali bagi hidup seorang Wiranti? Aduh, wow banget nih pertanyaannya. Penting banget lah kak, bahasa Bali itu udah dasar ya, bisa dibilang pas saya dilakuin tuh bahasa pertama bahasa Bali yang harus diajarin sama saya tuh, udah diajarin juga bahasa Bali. Kemudian mungkin karena udah semakin gede tuh ya, mungkin saya karena sekolah SMP-nya juga keluar dari desa tuh agak ke kota sedikit, SMA-nya juga agak di kota sedikit, jadi udah lumrah menggunakan sama teman-teman. Tapi penting banget bahasa Bali karena itu menurut dasarnya kita, bagaimana kita dibentuk, bagaimana kita hidup di Bali ini. Dan teman-teman, saya pun ini mari kita sama-sama tetap membaca bahasa Bali, tetap menggunakan bahasa Bali di tempat yang tepat atau bisa bilang fleksibel kayak gitu. Jangan sampai kita tenggelam seperti udah saya bilang, kita tenggelam diri kayak gitu kan, enggak banget. Kita malah nanti dijudge sama orang-orang yang luar Bali kayak dia dari Bali kok nggak bisa sih bahasa Bali, itu bener orang Bali ya Pak, jangan kawe-kawean tuh kayak gitu. Itu bahasa Bali tetap keren ya? Keren dong kak, apalagi sekarang udah ada yang namanya duta bahasa Bali itu. Bali kan tuh yang saya bilang tadi Trigatra bahasa ya, menggalakkan banget penggunaan bahasa Bali dan bahasa Inggris. Jadi bahasa Bali itu bukan yang kuno, bukan yang udik, yang tertinggal, bukan, mereka itu setara. Pernah ikut seleksi duta bahasa? Atau berkeinginan ikut? Kemarin pernah, yang tahun kemarin, cuman ya mungkin belum dikasih tempat, saya coba di tempat berikutnya. Tapi seandainya kalau terpilih jadi duta bahasa, apa yang dilakukan? Seandainya pertanyaannya kayak wawancara saya ya kak. Pastinya itu tadi menggalakkan Trigatra bahasa ya. Kalau jadi seorang duta bahasa, kalaupun kita jadi seorang duta bahasa itu berarti bukan kita yang fasih di bidangnya, tapi kita yang belajar dan mau mengajarkan banyak orang. Oke, siap. Katanya suka nonton film. Film apa yang paling berkesan, paling menarik dan paling disukai? Ya? Enggak teman. Film yang paling disukai, berkesan, menarik. Kan suka nonton film, katanya hobinya. Film yang paling berkesan, menarik dan paling melekat. Aduh banyak banget nih. Banyak banget beli. Semuanya aja boleh nggak? Nggak, satu judul aja. Oke, kalau film pendek bahasa Bali mungkin saya pernah ya nonton itu, cuman saya lupa judulnya apa itu. Saya juga pernah sih lomba dulu di Undiksa pakai bahasa Indonesia. Oke, terlepas dari itu berdua, kalau film yang berkesan dari saya itu Maze Runner, yaitu film action, mungkin dari Amerika atau dari mana, itu bagus banget, soalnya action gitu. Kemudian kemarin saya ada nonton juga film Korea, dan saya juga jujur ya, harus saya diketawain lagi, saya suka drama Korea, suka banget. Crash Landing on You, What's Wrong with Secretary Kim, itu film Indonesia saya suka juga, kayak Susi Susanti gitu. Yang lain-lain banyak yang saya tonton sampai paling judulnya banyak. Nah, dengan nonton film, kalau misalkan cerpennya di Putra yang kita tadi difilmkan gimana itu? Bagus nggak atau jelek tadi? 100%. Apalagi kalau Pak Putra mengajak saya untuk menjadi pemeran ya, wow, saya sangat bangga ya Pak Putra. Keren sih kalau ada. Kemarin itu kan ada film yang masuk nomor luar negeri ya. Skala itu mungkin belinya nonton juga. Ya. Ya tapi itu saya belum tonton nih. Nanti setelah live ini saya langsung tonton ya filmnya. Oh ya, oke, silakan. Gini, di Jawa, ini ntar aja jawab pertanyaannya Bu Putro. Di Jawa ada orang buat film untuk konsumsi publik baik Indonesia ataupun luar, itu menggunakan bahasa Jawa deh, dan isi terjemahannya di bawahnya. Kalau di bahasa Bali, mungkin
cara seperti itu bagus nggak dipakai untuk ini ya, bahasa Bali ya, untuk sosialisasi bahasa Bali keluar. Bahwa kita nggak harus menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris untuk menjangkau publik yang lebih luas, termasuk publik internasional. Gimana? Perlu banget Kak, Beli ya, perlu banget kita film bahasa yang ada yang bagus banget, malah itu salah satu dari sekarang kita mengenal Bali. Walaupun orang tidak mau mempelajari, tapi langsung ketika dia menonton otomatis sedikit ada yang melekat di otak itu, Beli. Jadi bagus banget sih kalau ada lagi film bahasa Bali yang akan ditayangkannya. Kemarin yang sekali itu bahasa Bali itu Indonesia ya, Beli ya? Ya nanti ditonton biar tahu gimana bahasa Bali itu bahasa Indonesia. Oh, Belinya belum nonton juga. Udah. Nanti tonton aja filmnya. Dia langsung nonton kan tahu bahasa apa yang dipakai. Oke, jadi Oke. nggak mau spoiler. Oke, nanti saya nonton. Ada bule. Banyak sekali video bule yang menggunakan bahasa Bali. Bahkan dia Oh iya. lucu-lucuan pakai bahasa Bali. Itu menyakitkan nggak bagi seorang Wiranti? Menyakitkan atau biasa aja, atau itu malahan bagus karena orang luar mengenal bahasa Bali, sementara kita sendiri banyak yang meninggalkan bahasa Bali? Apa itu menyakitkan, senangan, atau apa? Oke, saya pilih yang opsi terakhir, yang bagus banget. Pada bule yang mau ngomong Bali, apalagi kemarin itu banyak banget ya bisa viral, bule-bule ngomong Bali, bahkan ngomong bahasa halus tuh. Saya langsung tersentuh, harus mempelajari. Masa iya, dia yang datang dari yang lebih bisa dari saya kemana aja dari lahir gitu, nggak belajar bahasa Bali kayak gitu. Jadi bagus banget untuk dipelajari ya, untuk penyemangat juga ya, para bule itu penyemangat para orang Bali untuk dari Bali gitu. Nggak mempelajari aja tapi juga menggunakannya seharian kita bersama orang tua. Ini ada pertanyaan dari Bakta News. Apa yang seharusnya dilakukan sekolah agar bahasa Bali mau digauli siswa? Apa bahasa nih? Mau disukai siswanya biar disukai sama siswa. Mau digauli. Gimana? Apa yang harus dilakukan sekolah biar mungkin biar siswanya menggunakan bahasa Bali? Menurut saya pribadi ya, susah sekali ya untuk nih dari sekian ribu siswa untuk menggunakan bahasa Bali dalam satu hari aja misalnya. Itu sangat dilakukan oleh sekolah karena ya kita kan keseharian sekolah kita lihat kan bukan bahasa Indonesia. Itu mungkin cara yang memang harus dilakukan oleh sekolah adalah ketika murid diwajibkan menggunakan bahasa Bali nih, misalnya hari Kamis itu ada guru-guru yang mengawasi kalau memang mereka menggunakan bahasa Bali gitu. Kalau emang disuruh aja nih anak-anak hari ini ngomong bahasa Bali ya, kayak gitu. Bapak geplak misalnya satu kan, kalau kayak gitu nggak bakal tuh. Nggak boleh main kekerasan di sekolah. Ya misalnya kayak gitu. Ya. Apa yang harus dilakukan biar bisa tampil gaul dengan bahasa Bali? Oke, tampil gaul dengan bahasa Bali. Kalau saya rasa di sekolah atau mungkin juga teman-teman merasakan waktu kita masih sekolah offline, gaul pakai bahasa Bali itu ketika kita menggunakan bahasa kasar, tapi masih dalam lingkup teman ya, bukan sama guru atau orang tua yang hati kayak gitu sih belum. Tapi belum belum sih ada kita kayak ngomong kalau bahasa Bali itu gaul, gimana kita ngomong bahasa Bali biar gaul kayak gitu. Itu aja sih, Beli. Gimana cara kita ngomongnya ke teman gitu. Walaupun dengan bahasa kasar, nggak ke depan kita gunakan yang bahasa biasa gitu ya ke temen itu ya biar gaul kayak gitu. Atau enggak sekarang nih kalau misalnya kuliah mungkin di kelas internasional, nah semua udah ngomong atau bicara dengan bahasa Inggris gitu. Kita selipin di sana bahasa Bali itu kita sendiri yang ngomong bahasa Bali ke teman kayak gitu. Tapi saya takutnya tuh nggak dijawab nanti sama teman-temannya kayak gitu. Itu aja sih, Li. Oh, ya takut nggak dijawab ya. Ini apa nih, gaul itu bahasa Bali ya? Ya, gaul itu bahasa Bali.
Oke, dari Mungkin gizinya pernah nggak merasa bahwa eh, ada sesuatu yang sangat sulit diungkapkan ke dalam bahasa Indonesia sehingga itu harus diungkapkan dengan bahasa Bali. Kalau dia diungkapkan dengan bahasa Bali, rasanya dapat banget. Tapi kalau dia diungkapkan dengan bahasa Indonesia nggak dapat. Ada nggak pengalaman seperti itu? jujur belum ada sih, Bli. Kalau Belum. bahasa bahasa Indonesia nggak afdol atau nggak keren atau nggak dapet feel itu belum ada sih, karena kayak fleksibel aja, bahasa baik ketika kita tepat. Dari pengalaman Wiranti sendiri, mana yang lebih banyak kosakata bahasa Bali atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke. Maksudnya gimana? Enggak, kosakata yang lebih banyak menurut kamu ada bahasa Bali atau bahasa Indonesia? Misalkan di bahasa Indonesia, ya gitulah, jawab aja dulu. Bahasa Bali atau bahasa Indonesia? Kosakata yang banyak ada. Keduanya sama-sama banyak sih, cuman yang mungkin banget saya gunakan setiap hari itu bahasa Indonesia kayak gitu. Kalau ninggil apa bahasa Indonesia ninggil? Tahu ninggil? Apa minggir? Ninggil, N-I-N-G-I-L, ninggil, ninggil. Nenggel maksudnya. Ya, ninggil mungkin beda-beda bahasanya mah. Ninggil apa bahasa Indonesia-nya? Biasanya sih di sini nenggel tuh mau jatuh ya. Kalau bahasa Indonesia sih kayak nggak ada ya, Beli. Soalnya mau jatuh itu bukan zakat, itu kan beda mau sama jatuh. Ya, belinya udah ketemu nih Indonesia-nya nenggel. Nggak ada. Emang nggak ada bahasa Indonesia ninggil. Iya, Mau jatuh, hampir jatuh gitu biasanya. iya, benar. Ya, ya itu mungkin salah satu keunikan bahasa Bali. Ada memang kata-kata yang kalau di bahasa Indonesia kan, kata-kata bahasa Bali harus ya lebih dari satu kata lah penyampaiannya. Oke, mungkin sudah jam 8 lebih. Apa? Nggak kedengeran? Jadi unik tuh untuk dipelajari bahasa Balinya, karena ada beberapa kosakata yang nggak bisa diartikan gitu ke bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu. Jadi itu merupakan juga buat orang mempelajarinya. Oke. Kayaknya banyak punya pers nih ya, dari tadi ada teriak-teriak aja nih. Oke, sudah jam 8. Oke, sudah jam 8 lebih, kayaknya udah 1 jam kita ngobrol. Mungkin kita akhiri, tapi sebelum kita akhiri, mungkin bisa menyebutkan menurut Wiranti sendiri, bahasa Bali itu apa dalam satu kata? Satu kata aja. Bahasa Bali dalam satu kata. Dalam satu kata. Bahasa Bali dalam satu kata. Lebih dong, Beli, satu kata. Kayaknya terlalu ini, simple banget. 2 kata deh, 2 kata. Ya, 2 kata. Wah. Bahasa Bali 2 kata, harus dipelajari. Oh, harus dipelajari, siap. Lalu, catat dulu, harus dipelajari. Oke, jadi bahasa Bali itu harus dipelajari. Oke, mungkin motivasi untuk teman-teman seangkatan. Saya pernah dengar. Apa? Nggak kedengeran? Macet ya? Pernah dengar nih kalimat dari pengarang besar lah di Bali ya. Tonglah sawah, karang awaknya tandurin ya. Kalau dalam mana kita sawah, maka lahan dalam diri kita yang harus kita itu relate banget ya sama bahasa Bali. Kita nggak punya lahan sawah, tapi yang harus kita tanami banyak wawasan, salah satunya sastra Bali modern kayak gitu, Bli. Itu maunya itu kata-katanya hidup pedanda madi sidemen. Oh iya, hidup pedanda madi sidemen ya, saya ingat. Oke. Ya, motivasi terakhir nih. Itu bukan terakhir tapi
motivasi untuk teman-teman seumuran biar mau lah belajar bahasa Bali atau biar mencintai bahasa Bali, setidaknya tahu satu dua kata bahasa Bali. Oke, oke, motivasinya mungkin singkat aja ya. Eh, bahasa Inggris bukan itu aja yang keren, tapi kamu akan terlihat keren ketika kamu bisa bahasa Bali, Indonesia, dan gitu. Oke, berarti biar lebih keren lagi belajar bahasa Bali. Ya, Oke, sudah sejam. benar. Oke, terima kasih atas waktunya yang sudah mau berbagi, sudah mau ngobrol. Pengen kau, kita ngobrolin bahasa Bali, sastra Bali, terus ngobrolin film, hip hop, terus apa lagi tadi, dance, sampai kalau wakil. Oke, mungkin bisa menjadi motivasi bagi teman-teman bahwa bahasa Bali itu, wih dapat nilai 100 nih besok dari Pak Putro. Mohon maaf, Bapak, saya sudah lulus. Nilainya Oke, bisa semoga diubah saya ya. ya semoga bisa menginspirasi teman-teman yang menonton. Kayaknya banyak teman-teman dari Wiranti sendiri yang nonton. Semoga bisa menginspirasi dan semoga bisa menjadi masukan untuk sekolahnya atas kekurangan-kekurangannya selama ini. Ini masukan dari alumni harus didengar dong. Kalau mau sekolahnya maju, kalau nggak mau didengar nggak maju sekolahnya. Iya, benar sekali. Ini tuh kayak review gitu ya, ya saya nge-review gimana dulu Oh, saya belajar bahasa sekolah. Dan terima kasih juga ya dari udah ajak saya nih ngobrolin hal yang panas dan hangat banget di era. Terima kasih banyak Suara Seking Bali dan juga semetonnya Seking Bali dan juga followers-followers yang sudah gabung dalam live kali. Oke, ini ada saya teman Elia Mahardika, saya teman Wiranti. Oke, kalau merasa temannya Wiranti harus bisa berbahasa Bali. Itu tangga saya, Kak, Beli, tangga saya tuh. Dan juga teman saya dari TK sampai satu SMA. Oh, oke, siap. Ya, semoga nanti menularlah apa yang kita bicarakan hari ini. Up di YouTube, oke, ntar di up di YouTube. Oke, selamat malam. Demikian perbincangan kita hari ini. Sampai ketemu dalam acara Usaha Membunuh Malam Minggu, edisi kelima di minggu berikutnya. Kita akan bahas topik yang lebih menarik lagi. Dan enggak kalah menarik dengan hari ini. Oke, sampai jumpa. Terima kasih, Wiranti. Semoga sukses. Juga Suara Saking Bali, Om Santi 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 Om. Oke, Om. Oke.